Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan rasakan ketika kamu begitu gigih dan tidak pernah berhenti mengejar-ngejar dia. Ya. Nah, jadi ya biasa ketika perpisahan itu terjadi dan orang masih amat sangat menginginkan mantannya kembali, dia akan menunjukkan kegigihannya untuk bisa menaklukkan mantannya, mendapatkan mantannya kembali. Tetapi sesungguhnya apa sih yang dia rasakan ketika kita tidak pernah berhenti mengejar-ngejar dia? Nah, sebenarnya kita bisa berkaca kepada diri kita sendiri ya. Ketika ada orang yang tidak kita sukai, ada orang yang orang tua kita juga tidak menyukainya, artinya kalau sampai orang ini datang atau kelihatan oleh orang tua kita, berkunjung ke rumah kita, sementara orang tua kita sangat tidak menyukai teman kita ini, apa yang terjadi? Orang tua kita akan marah-marah kan setelah itu. Nah, maka ya kira-kira yang mantan rasakan ya seperti yang kita rasakan itu juga. Ketika ada orang yang kita tidak menyukainya, seseorang yang tidak kita inginkan, dan terus datang mengejar-ngejar kita, maka yang pertama yang kita rasakan adalah kita jadi merasa terganggu dengan kemunculan dia terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, kita mau istirahat, dia miss call. Kita baru pulang dari kampus atau pulang dari tempat bekerja, capek-capeknya dia sudah nongkrong di teras rumah. Ya. Kita mau berangkat bekerja atau berangkat ke sekolah atau mau berangkat ke kampus, dia juga sudah nongkrong di depan rumah kita. Jadi kita merasa kehidupan kita betul-betul jadi terganggu dengan kehadiran orang yang tidak kita sukai tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan merasa ketakutan ya. Kalau dikejar-kejar terus itu. Ketakutan, kita merasa tidak enak juga dengan tetangga-tetangga, kok orang ini muncul terus di depan rumah kita ya. Dan seterusnya. Bahkan seorang laki-laki pun misal dikejar-kejar oleh seorang wanita yang bukan tipe dia juga akan merasakan ketakutan tuh. Misal kalau dia berangkat kerja atau berangkat ke kampus, harus melewati rumah wanita yang ngejar-ngejar dia itu, dia akan lebih memilih jalan memutar ya, meskipun resikonya terlambat sampai ke tempat kerja atau ke kampus daripada ketemu dengan wanita yang ngejar-ngejar dia tadi. Apalagi wanita kalau dikejar-kejar oleh laki-laki yang tidak dia sukai, wah itu akan ketakutannya luar biasa. Nah, yang ketiga, dia tidak akan menjadi tambah mencintai kan, karena tadi merasa terganggu, merasa ketakutan, jadi tidak tambah cinta, jadi tidak respect, jadi tidak tertarik, jadi tidak tersentuh. Yang terjadi adalah sebaliknya, mantan kemudian merasa menjadi tambah benci kepada kita. Nah, jadi itulah kira-kira yang mantan rasakan saat kita tidak pernah berhenti mengejar-ngejar dia, sementara dia
sedang benci-bencinya kepada kita, sedang tidak sukanya kepada kita, orang tuanya juga tidak menyukai kita, tidak merestui jika dia bersama kita. Kan kalau orang tuanya tidak merestui dia bersama kita, kan otomatis tuh setiap hari dia terus tuh dimarahi terus oleh orang tuanya agar jangan pernah kembali bersama kita, agar jangan pernah menerima kita, ya. Jadi kan manusia itu ya seperti itu. Awalnya mungkin mantan tidak terlalu membenci kita, tetapi karena lingkungannya setiap hari itu adalah orang-orang yang sangat tidak suka kepada kita, sangat membenci kita, dan terus membisiki mantan agar jangan pernah kembali kepada kita, ya mantan akan jadi seperti itu, ya. Nah, karena itu memang kalau kita menginginkan mantan tersentuh, caranya jangan ngejar-ngejar mantan. Tetapi justru kita menunjukkan kebesaran hati kita, memberikan ruang kepada dia apapun yang dia inginkan. Kalau dia ingin menjauh, ya enggak apa-apa. Kalau dia ingin menyendiri dulu, menenangkan pikirannya, ya silahkan saja. Karena dengan jauh, ya, itulah yang kemudian akan memberikan rasa yang berbeda pada diri mantan. Mantan akan belajar tuh tentang rasa kangen. Mantan akan belajar untuk memahami bahwa dia betul-betul pernah mencintai kita, menyayangi kita, membutuhkan kita. Kan orang baru merasakan yang seperti ini kalau jauh. Misal suami istri itu kalau ketemu setiap hari ya bertengkar terus tuh. Tapi kalau misal lagi ada pekerjaan, keluar kota atau keluar negeri 2 bulan, muncul tuh rasa kangennya. Nah, jadi seperti itu hati manusia. Sambil kita berdoa terus. Kita meminta pertolongan Allah agar hati mantan tersentuh, agar cinta di dalam hati mantan muncul kembali. Dan yang lebih penting dari itu, kalau kita memang mencintai mantan, berdoa agar mantan jadi jodoh kita dunia akhirat. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.